Kita orang Islam diajarin bersih sebelum sembahyang, cuci semuanya. Saya bilang lu 2,5. Shalom, salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam video kali ini saya akan mereaction sebuah video dari Pendeta Gilbert yang kemarin viral karena dia berbicaranya tentang zakat, dan saya akan memberikan komentar saya. Ini menurut saya ya, dari dua peristiwa antara Syahrini dan kemudian Pendeta Gilbert. Video daripada Pendeta Gilbert itu seperti berikut ini. Kita orang Islam diajarin bersih sebelum sembahyang, cuci semuanya. Saya bilang lu 2,5. Gue 10%, bukan berarti gue jorok. Disucikan oleh darah Jadi Yesus. Ini antara 2,5 dan 10%. Kita kan bayar 10%, makanya kita kebaktian tenang aja. Iya kan? Dia bilang kita kan bayar 10%, jadi kita kebaktian tadi. Ya, kan? Tapi kok 2,5, setengah mati. Jadi santai berdiri. Nah ini yang diprotes. Yang paling berat terakhirnya mesti lipat kaki. Nggak semua orang Janganlah bisa. begitu. Iya kan? Kaki mesti dilipat, ayah. Tapi ya udahlah 2,5. Yang enak aja Amin. Persembahan 2,5%. Pak Guntur mana? Guntur. Yang section ini. Mulai minggu depan jangan taruh kursi. Yang 2,5 duduk di situ. Pasti bayar perpuluhan dia. Puas banget dia seminggu sekali. Gak usah cuci-cuci. Ya kan? Gak usah bergerak-bergerak. Kristus, saya mau memberikan tanggapan saya mengenai tentang khotbah Pendeta Gilbert dan kemudian pernyataan Syahrini. Sama-sama berbicara mengenai keyakinan orang lain yang bukan seharusnya menjadi bidang mereka untuk membicarakannya. Contoh, Syahrini berbicara bahwa orang Kristen harus mempertanyakan ketuhanan Yesus, dan itu tidak perlu dipertanyakan. Orang Kristen dengan sungguh-sungguh meyakini dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Titik. Dan kamu tidak bisa mengajarinya. Sedangkan Pendeta Gilbert menjelaskan tentang cara beribadah. Orang Kristen memberikan 10%, datang duduk, nyanyi, berdiri, santai-santai saja, dan kemudian tidak harus lipat kaki, dan kemudian tidak harus wudhu dan sebagainya. Dan dia membandingkan bahwa orang Islam atau keyakinan agama Islam, mereka memberi 2,5%, tetapi mereka harus datang, kemudian harus wudhu, harus sholat dan sebagainya. Lalu yang menjadi masalahnya adalah dengan dua kasus yang ini, yang satu dipolisikan, dilapor dan kemudian minta maaf di depan umum, sedangkan yang satunya bisa. Pertanyaannya, apakah karena kekristenan adalah agama minoritas? Waktu dikatakan bahwa di dalam salib ada jin kafir, itu dianggap biasa-biasa saja. Tapi waktu berbicara tentang zakat, mereka bilang bahwa itu penistaan agama. Nah, ini apakah kita karena berada di bawah negara plus 62 yang kadang kebakaran jenggot misalnya, mereka bilang itu menista agama. Bagaimana dengan Donditan? Bagaimana dengan Yawaloni? Bagaimana dengan Jesslyn? Bagaimana dengan orang-orang yang berbicara tentang Kristen, kekristenan, tapi mereka bukan orang Kristen. Mereka adalah pemeluk agama lain lalu berbicara dan kemudian berbicara, misalnya Bang Zuma dan yang lain-lain. Ya, itu bagaimana tanggapan? Ya, seharusnya mereka juga dipolisikan. Tapi Pendeta Gilbert itulah orang Kristen dengan rendah hati
dan saling memaafkan. Kiranya Tuhan memberkati Pak Gilbert dan memberkati keluarga dan semua orang yang terlibat di dalamnya. Dan mungkin memang Pak Gilbert waktu itu konteksnya mungkin tidak tepat. Ya, waktu ada di dalam kebaktian lalu Bapak membicarakan itu, dan kemudian Bapak sudah tahu kita ada di negara Plus 62, negara Konoha ini pasti sudah begitu. Sudah biasa betul gereja ditutup, mau ibadah setengah mati, kemudian ngomong tentang mereka sedikit-sedikit dikatakan penistaan agama, ditambah lagi kalau mereka itu bebas, mereka menutup gereja boleh, mereka berbicara tentang Yesus itu boleh, mereka bilang apakah Yesus itu Tuhan atau bukan, mereka menista tentang kekristenan, mereka selalu membubarkan persekutuan-persekutuan ibadah, mereka selalu membubarkan perkumpulan-perkumpulan di dalam kebaktian, tidak boleh membangun gereja dan sebagainya. Di tanah orang Islam tidak boleh pembangunan ini, gereja dan sebagainya, tapi di kantong-kantong Kristen mereka ingin supaya mereka mendapatkan hak yang sama. Ini sebenarnya negara ini, negara 62 membingungkan, ya. Mungkin karena kita ini minoritas dan mereka mayoritas, sehingga polisi pun takut dengan mereka, karena kalau mereka demo selalu brutal, kadang ada yang demo dengan brutal, sehingga mungkin ini kan tidak pasti, mungkin mereka mendapatkan perhatian yang lebih utama. Tapi ya, sekalipun gereja ditutup, sekalipun pembangunan gereja itu setengah mati, banyak tempat ibadah ditutup, tapi kekristenan tidak akan pernah mati. Kekristenan akan tetap ada, dan Injil Yesus Kristus terus diberitakan sampai dengan Dia datang. Untuk Pak Pendeta Gilbert, terima kasih sudah menunjukkan juga, mungkin dari 10% ada yang setuju, ada yang tidak setuju dengan itu, tapi Anda telah menunjukkan bagaimana kerendahan hati, bilang saya salah dan ini tidak apa-apa, karena Tuhan yang berhak menghakimi semua orang. Ya, itulah negara Plus 62 dengan tipu muslihat dan segala bentuk kadang hukum takut kepada massa dan sebagainya. Kiranya dari pelajaran ini kita ambil, dari bagian ini kita ambil pelajaran bahwa lebih baik tidak usah membicarakan agama orang lain, baik mereka jangan membicarakan tentang kekristenan. Waktu Syahrini berbicara tentang itu, dibilang itu bukan penistaan agama, tapi waktu Gilbert bicara tentang itu dianggap penistaan agama. Dua hal yang sama, tapi perlakuan hukum berbeda. Yang satu dipolisikan, yang satu dibiarkan berkeliaran. Negara Plus 62, begitu sudah kenyataannya. Ya, Tuhan memberkati. Shalom.